Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizanti Suciaptari dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, sistem perkemihan, yang kedua, sistem reproduksi, yang ketiga, sel. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari yang pertama, ada 2 ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah dan untuk mengeluarkan limbah hasil penyaringan tersebut dalam bentuk urin. Yang kedua, ada 2 pasang ureter yang berfungsi untuk menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Selanjutnya ada kandung kemih. Kandung kemih yang berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui uretra. Kandung kemih pada orang dewasa biasanya mampu menampung 300-500 ml urin. Dan yang terakhir ada uretra. Uretra yang berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Selanjutnya, proses pembentukan urin ada 3 tahap. Yang pertama, tahap filtrasi. Yang kedua, tahap reabsorpsi. Dan yang ketiga, tahap sekresi. Pada tahap filtrasi, ginjal menerima aliran darah yang membawa air dan zat sisa metabolisme dari dalam tubuh seperti urea. Kemudian, nefron di dalam ginjal akan menyaring darah yang mengalir masuk ke dalam ginjal untuk membuang racun dan zat sisa metabolisme. Hasil filtrasi ini akan menghasilkan urin primer. Selanjutnya, setelah tahap filtrasi, masuk ke proses tahap reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali air dan zat sisa yang masih diperlukan oleh tubuh, seperti elektrolit, garam, dan protein. Pada tahap reabsorpsi ini akan menghasilkan urin sekunder. Dan proses pembentukan urin yang terakhir adalah sekresi. Setelah ketiga tahapan ini selesai, maka akan terbentuklah urin. Kemudian, urin akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Dan yang kedua, sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan produksi seksual. Sistem organ reproduksi pria terdiri dari yang pertama ada penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Dan yang kedua ada skrotum. Skrotum berfungsi untuk menjaga suhu testis agar tetap stabil untuk memproduksi sperma. Yang ketiga ada testis. Testis ialah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Dan yang keempat ada epididymis. Epididymis merupakan saluran luar dari testis yang berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Dan yang kelima ada saluran uretra. Saluran yang terdapat di dalam penis dan merupakan tahap terakhir dari reproduksi. Fungsinya sebagai tempat keluarnya urin dan sperma. Dan selanjutnya yang keenam ada vesikula seminalis, merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa alkali, fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Dan yang ketujuh ada kelenjar prostat yang terletak di bawah kandung kemih, yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat basa untuk menutrisi sperma. Dan yang kedelapan ada kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Dan yang kesembilan ada vas differentia. Vas differentia berfungsi menghantarkan sperma matang ke uretra. Dan yang terakhir ada kandung kemih. Kandung kemih berfungsi untuk tempat sebagai penyimpanan urin sementara. Selanjutnya ada organ reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi wanita sangat berperan penting dalam proses reproduksi, yang mana meliputi menstruasi, konsepsi, kehamilan, dan persalinan. Sistem reproduksi pada wanita terbagi dari dua. Yang pertama, eksternal. Eksternal terdiri dari mon pubis, labia majora, labia minora, klitoris, vagina, dan anus. Mon pubis merupakan daerah atas dan daerah terluar dari vulva yang banyak mengandung lemak.
Yang kedua, majora dan labia minora memiliki fungsi utama yaitu melindungi vagina. Dan selanjutnya klitoris. Klitoris merupakan benjolan yang sangat sensitif terhadap gangguan atau rangsangan. Fungsinya sebagai hampir sama seperti penis, yaitu mengeluarkan urin. Selanjutnya ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan hubungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Selanjutnya organ reproduksi wanita bagian internal. Yang pertama ada serviks. Serviks atau leher rahim adalah bagian bawah dari rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Yang kedua ada saluran telur atau tuba falopi. Fungsinya adalah membawa sel telur dari bagian ujung tuba falopi atau infundibulum ke dalam rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Selanjutnya ialah indung telur atau ovarium. Ovarium berfungsi merupakan tempat pembentukan hormon seks wanita seperti estrogen, progesteron, dan ovum yang bisa disebut sel telur. Selanjutnya ada uterus. Uterus atau rahim adalah suatu ruang kosong yang berbentuk seperti buah pir. Fungsinya sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sperma. Dinding rahim atau endometrium berperan dalam pembentukan plasenta. Dan yang ketiga di sini saya akan menjelaskan tentang sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak dapat lagi dibagi-bagi. Sel manusia, sel hewan terdiri dari yang pertama ada nukleus, yang kedua ada nukleus plasma, yang ketiga ada ribosom, yang keempat ada lisosom, dan yang kelima ada membran inti, yang keenam ada kompleks Golgi, yang ketujuh ada mikrofilamen, yang kedelapan ada retikulum, yang kesembilan ada mitokondria, yang kesepuluh ada mikrotubulus, yang kesebelas ada sitoplasma, yang 12 ada badan mikro, dan yang ke-13 ada sentriol. Bagian sel dan fungsinya, membran sel dan selaput sel. Membran sel adalah selaput sel, ada bagian yang membungkus sebuah sel di sebelah luar yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat dari dalam sel dan melindungi seluruh isi protoplasma. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang mengisi ruang antara membran sel dan inti sel. Di dalam sitoplasma terdapat struktur yang disebut organel sel, seperti ini. Yang pertama, contohnya mitokondria, berfungsi untuk respirasi atau pernafasan sel. Yang kedua ada badan Golgi, berfungsi dalam sekresi sel. Yang selanjutnya ada ribosom, berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya ada lisosom, yang berfungsi untuk menghasilkan suatu enzim-enzim untuk melakukan pencernaan makanan. Yang selanjutnya ada sentrosom. Sentrosom berfungsi sebagai tempat menggantungnya ribosom saat pembelahan sel. Terdapat pada sel hewan dan sel wanita dan sel manusia. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan dan untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Vakuola ini biasanya terdapat di sebuah sel tumbuhan. Selanjutnya ada plastisida. Plastisida hanya ditemukan pada tumbuhan. Plastisida ini mengandung sebuah zat warna dan ada yang tidak. Plastisida yang mengandung zat hijau dan daun yang disebut kloroplas. Selanjutnya, sel tumbuhan memiliki dinding sel, sementara sel hewan tidak memiliki dinding sel.
Perbedaan mendasar ini berdampak kepada karakteristik dua makhluk hidup tersebut. Sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.